Sore ini kita akan lihat firman, kita akan bahas sama-sama dan ini firman yang sering didengar dan sering tahu. Karena setiap daripada kita di sini adalah anak-anak yang luar biasa semuanya. Dan kita baca Alkitab, kita mendengar, kita lakukan. Haleluya. Amin. So kita akan belajar mengenai Rut hari ini. Judul saya ambil pada hari ini adalah, silakan multimedia. Yes, dari kehancuran kepada penebusan. Dari kehancuran kepada penebusan. Dan kita semua pernah merasakan hidup yang tiba-tiba berbalik arah. Dalam kehidupan kita selama ini, berapapun usia kita pada hari ini, mungkin ada yang remaja, ada yang pemuda, ada yang dewasa muda, ada yang udah dewasa. Yes. Tapi kita semua pernah merasakan hidup yang tiba-tiba berbalik arah. Dan saat rencana hancur, saat hubungan itu mungkin retak, ataupun saat tujuan hidup kita terasa hilang. Seolah-olah kita sedang hidup dalam satu kehidupan yang gak ada arahnya. Kita ikut aja di mana angin tiup, kita ikut saja. Dan kadang-kadang kehidupan itu seperti itu, tanpa tujuan. Dan ini menjadi kehidupan banyak orang di mana mereka jalan tanpa tujuan, without purpose. Dan seringkali kita kehilangan arah. Dan kita belum tahu, kita sudah sampai apa belum, karena gak ada arahnya. Apa kita sudah sampai ke tempat di mana Tuhan mau kita sampai? Apakah kita berada dalam tempat di mana Tuhan mau kita berada? Halo? Amin, amin. Ini pada saat ini mestinya amin, saudara. Karena kita berada di tempat di mana Tuhan mau kita berada, amin. Mungkin bukan dalam kehidupan kita, tapi dalam gereja, yes. Mungkin dalam posisi dalam kehidupan kita, dalam hubungan kita, dalam pekerjaan kita mungkin belum, mungkin iya, mungkin dan banyak hal. Tapi kita harus berada selalu dalam rencana Tuhan, amin. Tapi kita lihat saudara di cerita Rut, ini sangat luar biasa cerita Rut. Saya terkesan sekali untuk membawa ini kembali karena ini bicara mengenai kehidupan kita. Dan keputusan-keputusan yang kita ambil sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Allah. Mari kita langsung lihat di Rut pasal yang ke-1. Di ayat yang ke-1, poin 1 hari ini, poin yang pertama adalah kesetiaan di tengah kelaparan. Kesetiaan di tengah kelaparan. Kalau kita lihat di sini adalah cerita mengenai bagaimana Elimelek dan Naomi dan keluarga mereka, saudara. Kita lihat di Rut pertama, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem yang sering kali disebut sebagai rumah roti, house of bread. Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Apakah mereka mencari Tuhan atau tidak untuk mengambil langkah, tapi intinya mereka pindah. Karena ada kelaparan di Bethlehem. Tidak ada roti di rumah roti. Dan apa yang terjadi saudara-saudara di situ, mereka mengambil langkah. Dan Moab bukan tanah perjanjian. Yang kita sudah tahu itu. Tanah perjanjian adalah di tempat di mana mereka ada. Tapi karena ada masalah, mereka langsung mengambil langkah untuk keluar. Dan itu yang terjadi bagi keluarga ini, saudara. Dan kita lihat, saudara, di ayat yang kedua, di situ berkata, nama orang itu ialah Elimelek. Elimelek artinya God is King. Yang menyatakan bahwa Allah itu adalah raja. Tapi tidak ditunjukkan dari kehidupan Elimelek ini. Bagaimana kita tahu? Dari cerita dia, saudara. Nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Malon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem, Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Mereka kalau di English berkata, they dwelled over there. Artinya ini konsepnya sementara. Karena ada kelaparan di sini, mereka pergi ke Moab, di mana mestinya mereka nggak pergi. Tetap di Bethlehem, tapi mereka pergi mengambil langkah itu. Dan di situ mereka rencana sementara dan balik lagi. Tapi sementaranya mereka akhirnya mengambilkan waktu 10 tahun. Dan apa yang terjadi dalam 10 tahun itu, saudara? Kalau kita lihat selanjutnya di ayat yang ketiga, kemudian matilah Elimelek. Di tempat Moab itu, saudara. Matilah Elimelek, suami Naomi. Sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Dan apa yang terjadi? Kisahnya gak selesai di situ. Kita lanjut lagi di ayat yang keempat. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya.
Tadi kan ceritanya 10 tahun, Musa sementara, tapi 10 tahun mereka di situ. Elimelek meninggal, akhirnya anak dua itu mengambil istri-istri orang Moab juga. Yang semestinya kembali lagi tidak boleh mereka nikah dengan bangsa yang lain pada saat itu. Mereka nikah dengan Moab, orang-orang Moab, Orpah dan Rut. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Kita lihat di ayat yang kelima, mati juga dua-duanya saudara. Elimelek mati, anaknya dua, Malon dan Kilion, mati juga di situ. Yakni Malon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. So tiga-tiga menjadi janda saudara. Di kota Moab. Kalau kita lihat ceritanya sangat menyedihkan kalau kita lihat ceritanya. Apa yang mengakibatkan ini terjadi? Kadang-kadang kita nggak tahu. Tapi terjadi satu kehancuran dalam keluarga ini. Yang mungkin mereka mengambil langkah karena mereka rasa itu langkah yang benar. Tanpa mencari Tuhan. Tanpa berdoa. Karena Alkitab nggak berkata seperti itu. So kita pikirkan seperti itu. Tapi intinya mereka ke sana, tapi disitulah semuanya jadi berubah. Yang cuma sementara akhirnya 10 tahun, dan akhirnya tiga-tiga yang mati di situ. Dan kesian si ibu ini, si Naomi saudara dengan yang dua anak ini yang dia harus menantu, yes. Dua menantunya yang dia harus ajak bersama-sama. Dan kita lihat selanjutnya ayat yang ke-6. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, yes. Dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Ini dengar cerita mengenai orang-orang yang di Bethlehem. Kisah hidupnya berubah di Bethlehem. Dia mendengar bahwa sekarang udah luar biasa di sana. Dia mendengar cerita-cerita ini saudara. Bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan selalu memperhatikan umatnya. Amin. Dan setiap kondisi mungkin kadang-kadang kita lagi hadapi satu chaos, satu masalah. Jangan kabur di tempat itu. Tetaplah di tempat itu. Kenapa? Karena Tuhan selalu mempedulikan umatnya dia. Dia selalu mendengar jeritan hati umatnya dia. Setiap doa yang kita doakan dengan segenap hati Tuhan mendengarkan. Dan pasti akan menyertai umat dia. Dan itu yang terjadi saudara. Dia telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Tuhan mengubah kondisi pada saat itu bagi orang-orang yang ada dan tetap di Bethlehem. Ada roti lagi di rumah roti. Kalau kita lanjut di ayat yang ke-7 saudara. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, ayat yang ke-8. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasihnya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Sampai sini kita lihat dia udah berkata, oke, kamu udah ikut, mungkin kamu terpaksa, mungkin kamu ini, kamu itu, tapi sekarang udah waktunya kamu gak ada ikatan lagi. Pulanglah ke rumah keluargamu, pulanglah ke rumah ibumu itu. Gak usah ikut saya, tetaplah di Moab ini karena saya mau balik ke tempat di mana seharusnya saya berada. Yaitu di Bethlehem. Mereka terdampar di Moab. Tempat yang dihindari banyak orang. Kembali lagi Moab bukan tanah perjanjian. Itu kota kompromi. Suaminya mati, anak-anaknya mati. Ia tinggal dengan dua menantu, perempuan asing dan hati yang dipenuhi. Mengapa aku? Kadang-kadang kita rasa, dan kenapa saya harus lewati seperti ini? Kenapa saya harus lewati kondisi ini? Untuk setiap daripada Naomi mungkin pikir aku ikut suami saya saja. Bukan salah aku. Kedua menantunya bisa aja pikir kita kan juga gak tahu. Kita ikut nikah dan akhirnya kondisi seperti ini. Siapa yang rencanakan untuk kematian? Tidak ada. Siapa yang rencanakan untuk musibah? Tidak. Elimelek keluar dari satu musibah, bahkan dia membawa satu musibah, problema tetap mengikuti dia. Kenapa? Karena dia tidak menghadapi problema dia kabur daripada problema dia. Dan seringkali waktu kita kabur daripada problema kita, problema itu akan tetap mengikuti kita sampai kita menyelesaikan masalah itu, problema itu. Kita hadapi problema itu dengan kuasa Kristus. Dan benar-benar Allah akan menunjukkan bahwa Allah itu raja, seperti nama Elimelek. Tapi karena keputusan yang salah, dia keluar dari tempat perjanjian itu ke tempat di mana dia rasa ada pencukupan di situ. Tapi disitulah dia gagal, karena dia mengambil langkah yang salah.
Dan seringkali kita juga karena masalah kita kabur. Tapi tadi pagi kita sudah dengar bahwa masalah itu, puji Tuhan untuk masalah itu. Karena itu yang membawa kita untuk kita selaras dengan rencananya Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah penundukan diri, saudara. Yang perlu kita lakukan adalah memiliki hati yang rendah hati. Sehingga kita bisa mengerti rencana Tuhan bagi kehidupan kita. Tapi apa yang terjadi? Tuhan tetap memiliki anugerah. Belas kasihan bagi mereka yang kembali mencari Dia. Dan itu yang terjadi bagi Naomi. Naomi berkata, aku sudah mengambil langkah yang salah, tapi sekarang tidak ada ikatan lagi. Saya mau kembali ke tempat di mana Tuhan mau saya berada. Dia kembalilah ke Bethlehem. Tapi Ruth, orang Moab, yaitu musuh Israel disebut, saudara, menolak membiarkan Naomi menderita sendirian. Kelaparan bukanlah kata akhir. Amin. Ruth melekat pada Naomi, kita sudah tahu ceritanya, saudara. Karena ayat yang selanjutnya kita lihat, kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tapi mereka menangis dengan suara keras. Ayat yang ke-10. Dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Ayat yang ke-11. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Selanjutnya kita lihat ayat yang ke-12. Pulanglah anak-anakku, pergilah sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki. Ini lagi pikirkan secara logika, saudara, yang gak masuk akal juga. Dan itu yang disampaikan kepada Naomi dan Ruth. Percuma kamu ikut aku, gak masuk akal ini. Karena gak bisa kita ada hubungan seperti ini, percuma. Karena gak mungkin saya melahirkan anak dan tiba-tiba besok kamu nikah, gak mungkin. Selanjutnya ayat yang ke-13. Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa, masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami. Dan cerita seperti itu kayak drama banget, saudara. Janganlah kiranya demikian anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu. Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Artinya dia berkata ini salah aku. Gak usah kamu ikutan dalam masalah ini. Tapi apa yang terjadi selanjutnya di ayat 14. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Ruth tetap berpaut padanya. Selanjutnya ayat 15. Berkatalah Naomi, tetap pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para alanya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Ayat 16. Tetapi kata Ruth, ini hal yang luar biasa, saudara. Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Ayat 17, dia berkata lanjutan, di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Luar biasa, saudara, ini si Ruth ini. Semangat dia luar biasa untuk tetap mengikuti mertuanya. Tapi bukan karena mertuanya, saudara. Dia melihat sesuatu yang berbeda dalam si Naomi ini, dalam mertuanya ini, saudara. Yang membuat dia terpaut kepada ini. Dan apa yang terjadi, saudara? Makanya poin pertama saya adalah kesetiaan di tengah-tengah kelaparan. Tetap setia di setiap keadaan, setiap kondisi, setiap situasi. Ruth memilih untuk kesetiaan di tengah-tengah kelaparan itu, saudara. Ruth mengikat takdirnya pada seorang perempuan yang hancur. Dan Allah yang tak terlihat. Dia mengikatkan dirinya dengan hal itu. Kenapa ini penting, saudara? Karena Ruth tak menunggu sampai badai itu berlalu, saudara. Ia menari di tengah-tengah hujan. Dia berkata, aku tetap akan melakukan apa yang saya harus lakukan. Ini mengajarkan kepada kita bahwa kesetiaan bukan sekedar perasaan. Amin. Kesetiaan bukan sekedar perasaan. Faithfulness is not a feeling. It's a fight. Itu adalah perjuangan. Untuk melihat apakah orang setia atau tidak, itu karena ada perjuangan. Untuk tetap berada di tempat di mana kita harus berada atau tidak. Atau kita lepaskan saat masalah ada, saat problema ada, saat terjadi musibah. Bukan apa yang aku merasa ini, merasa itu, bukan, saudara. Karena itu saya berkata, kesetiaan bukanlah sebuah perasaan. Ini adalah sebuah perjuangan untuk tetap setia. Bahkan untuk ikuti Kristus adalah perjuangan.
Itulah kesetiaan saudara. Apakah kita bisa tetap mengikuti dia sampai pada akhirnya? Bukan saat kita rasa enak, saat luar biasa, saat segala sesuatunya diberikan kepada kita, apa yang kita doakan luar biasa kita ikut dia. Tapi saat kita doa dan tidak ada jawaban. Saat kita udah puasa saudara, 40 kali 3 mungkin. Tapi tidak ada jawaban, apakah kita tetap setia? Itulah saudara, panggilan kita sebagai umat Tuhan. Dan itu yang terjadi bagi seorang Naomi ini. Dan itu yang terjadi bagi seorang Ruth ini. Dia nggak berkata bahwa ada masalah, udah saya binasa, enggak. Saya setia sampai pada akhirnya. Karena itulah yang Tuhan mau saya lakukan. Dan apa yang terjadi saudara, Naomi hampir mengusir Ruth saudara. Tetapi dia tetap ada dalam komunitas itu. Jangan kita menjauh dari komunitas yang Tuhan memanggil kita. Karena kita terluka. Kadang-kadang kita dalam satu komunitas, satu life group, satu kelompok bersama. Ada masalah terjadi, kita gak mau ketemu orang lain. Kita mau mengisolasikan diri kita. Kita gak mau bergabung dengan teman-teman kita sebelumnya. Jangan kita lakukan itu karena kita terluka. Kembali lagi, kesetiaan bukan perasaan. Saat kita rasa enak, saat kita gak diomelin, saat kita gak dikasih tahu apapun juga kita ikut. Tapi saat dikasih tahu seperti sesuatu yang akhirnya kesinggung dikit, udah langsung kita gak mau ikut. Kita isolasikan diri saya. Jangan seperti itu saudara. Ruth memilih Allah sebelum bahkan melihat berkat itu terjadi. Dia pilih untuk tetap mengikuti sampai dia berkata Allahmu adalah Allahku. Dia belum melihat ada perubahan. Ini masih awal saudara. Tapi dia mengambil langkah Allahmu adalah Allahku. Saya tetap percaya kepada Allah yang kamu sembah. Itulah semangat Ruth saudara. Dia memilih Allah sebelum bahkan melihat berkat yang terjadi dalam kehidupan dia. So apa yang itu bicara kepada kita bahwa sebelum kita lihat berkat, tetap setia. Tetap doa, tetap percaya. Walaupun suami saudara, istri saudara, anak-anak saudara belum berubah, belum bertobat, makin jahat, mungkin makin marah, makin emosian, tetap percaya. Walaupun sudah tidak melihat dengan mata jasmani, saudara tetap percaya bahwa sesuatu sedang terjadi saat saya berdoa. Karena doa orang benar dengan yakin doakan sangat kecil kuasanya, tidak saudara, sangat besar. Karena kita berjalan bukan dengan apa yang kita lihat, kita berjalan dengan iman. Artinya apa? Jangan berhenti. Tetap pilih Tuhan. Walaupun kita nggak melihat berkat itu terjadi atau mujizat itu terjadi, tetap percaya bahwa Tuhan sanggup untuk membawa perubahan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Kelaparan di Bethlehem akhirnya berakhir. Tetap ada di posisi di mana Tuhan mau saudara berada. Whatever it takes. Dan saat hidup menghantam saudara, jangan berhenti berjalan. Kelaparanmu tak selamanya. Bertekunlah dalam komunitas, dalam ibadah, dalam firman. Allah bekerja. Pada saat rotimu habis juga, tetap Allah bekerja. Amin. Mungkin mereka rasa rotinya habis di kota roti. Tapi tetap Allah bekerja. Bukan artinya Allah mati. Allah tetap hidup. Terakhir saya cek, Allah masih di dalam tatanya dia, amin. Artinya dia berkuasa. Haleluya. Amin. Kita lanjut ke poin 2 saudara. Kesetiaan di saat-saat terendah. So poin yang pertama apa saudara? Kesetiaan di tengah kelaparan atau di tengah musibah saudara. Artinya tetap tertanam. Tetanggamu katakan tetap tertanam. Tetangga lain katakan tetap tertanam. Poin yang kedua, kesetiaan di saat-saat terendah, saudara. Artinya kita harus bekerja keras dan memberikan yang terbaik. Amin. Mari kita lihat saudara, kita lanjut lagi. Apa yang terjadi di Rut 2, aku nggak bakal bahas satu persatu karena saudara sudah tahu ceritanya saudara. Tapi apa yang terjadi, intinya Naomi kembali ke Bethlehem. Rut mengikuti dia, Orpa bye-bye, udah pergi ke rumah mamanya. Kita nggak tahu ceritanya Orpa setelah itu saudara. Tapi Ruth kita tahu, dia mengikuti Naomi mertuanya dan semangat dengan luar biasa. Akhirnya Naomi membantu dia. Menceritakan ini, menceritakan itu, membantu dia tahap demi tahap, mengambil langkah demi langkah untuk membantu Ruth saudara. Dan kita tahu di pasal yang kedua, kita tahu mengenai Boaz. Ada tiba-tiba cerita mengenai Boaz. Dan Boaz bicara pada Ruth, mari kita lihat di ayat yang ke-12.
Rut 2 ayat yang ke-12 sama-sama kita baca 1, 2, 3. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel. Yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Ini adalah cerita di mana akhirnya dia coba untuk mengambil bekerja di ladangnya Boas dan akhirnya bekerja keras dan Boas lihat kesetiaannya dan bicara seperti itu. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan. Dan kita lihat dari awal cerita Rut adalah orang asing, janda, pengemis di ladang yang memungut sisa gandum yang untuk memberi makan Naomi, saudara. Tetapi kesetiaan Rut tidak malas, saudara. Dia tetap bekerja keras. Dia bekerja, ia menanggung malu. Dia orang Moab di sekitar orang-orang Israel. Dia gak peduli, saudara. Dia tetap melakukan itu. Dia mendengarkan instruksi daripada mertuanya dan tetap melakukan, bekerja keras. Ia tidak tunggu untuk dibelas kasihani, saudara. Dia gak tunggu untuk dikasih suapan seperti orang pengemis, saudara. Ia bekerja, ia mengambil sabi dan bekerja keras untuk mendapatkan berkat itu. Dan Boas tak hanya melihat perjuangannya daripada Rut, ia melihat Allahnya. Karena ada sesuatu yang perbedaan, saudara. Orang bisa mengenali. Apakah orang-orang di sekitar kita mengenali Kristus dalam diri kita? Apa orang-orang sekitar kita melihat bahwa ada apa denganmu? Ini luar biasa nih Ibu Mary. Apakah seperti itu, saudara? Kita harus tanya, karena ini hal penting, saudara. Apakah kita menjadi dampak yang baik atau dampak yang buruk di sekitar kita? Kalau kita telah menjadi dampak yang buruk, ini saatnya untuk ganti, amin. Karena tidak ada yang mustahil, haleluya. Tapi kalau kita menjadi dampak yang baik, tetap menjadi dampak yang baik. Jangan berubah, saudara. Pas masalah akhirnya berubah lagi, jangan, saudara. Tetap menjadi dampak yang baik. Karena orang melihat Kristus yang hidup dalam diri kita. Orang melihat kasih Kristus yang ada, yang nyata. Dari tingkah laku kita, dari perkataan kita, dari tindakan kita, amin. So dia bekerja, dia nggak peduli, saudara. Dia menanggung segala malu, saudara. Dan Boas tak hanya melihat perjuangannya, ia melihat Allahnya. Kesetiaan di saat terendah bukan tentang mendapatkan pujian, tetapi tentang membangun karakter kita, saudara. Membangun karakter kita. Karena kesetiaan di saat sulit memposisikan kita untuk mendapatkan berkat itu. Kesetiaan di saat-saat yang sulit memposisikan kita untuk mendapatkan berkat. So, jangan tinggalkan pekerjaan. Jangan tinggalkan hubungan. Jangan di ghosting. Seringkali orang ghosting kalau ada masalah, ghosting pergi. Gak ada kabar, gak ada hilang aja. Dari pekerjaan, dari hubungan, dari segala sesuatu, bahkan dari Allah. Tapi kita lupa, kita gak mungkin ghosting daripada Allah. Karena yang bisa ghosting, Allah bisa ghosting kita. Tapi Allah aja tidak ghosting kita, saudara. Waktu kita memuji, menyembah dia, hadirat dia selalu ada. Karena nama dia disebut, amin. Jangan kita karena masalah kita kabur. Karena gak mau hadapi kenyataan. Lihat tanganmu, katakan hadapi kenyataan. Jangan kabur. Amin. Dan hal yang ini, saudara, Rut menghargai Boas. Hargai Boas dalam kehidupanmu. Yes. Karena Boas bisa menjadi siapa? Mentor saudara. Bisa menjadi pendeta gembala saudara. Bisa menjadi bos saudara. Hargai mereka, saudara. Yang melihat Tuhan dalam diri kita. Yang membantu kita. Yang mengarahkan hidupan kita. Tapi akhirnya kita akan tahu bahwa Boas yang dibicarakan di sini adalah gambar seperti Yesus. Dan dialah penebus. Boas menjadi penebus bagi Rut. Yesus telah menjadi penebus bagi kita, amin. Dan Yesusku hidup, amin. Karena penebusku hidup. Itulah dia, saudara. Tapi hargailah Boas. Belikanlah, mungkin kita membelikan sesuatu. Atau men-show our appreciation kepada Boas kita. Kepada orang yang menebus kita. Kepada orang yang membayar harga bagi kita. Kepada pemimpin-pemimpin kita yang telah berkorban bagi kita. Kadang-kadang kita lupakan itu, saudara. Itu kan kerjaan mereka. Coba bilang. Itu karena mereka mentaati firman Tuhan. So marilah kita menghargai pemimpin-pemimpin kita juga, amin, haleluya. Dan layani seolah-olah kau dilihat.
Kadang-kadang kita saudara, Ruth tidak tahu Boaz mengawasinya. Dia bersihkan ini, bersihkan itu, melakukan segala sesuatunya, bekerja keras. Dia melakukan semuanya, saudara. Dan kadang-kadang kita lakukan, jangan lupa kita lakukan semuanya untuk Yesus. Amin. Mungkin kita membantu teman kita di kantor kita atau pekerja di kos-kosan kita mungkin. Atau mungkin kita membersihkan toilet-toilet gereja. Pada hari Sabtu disuruh cleaning kita bantu. Kadang kita gak ada yang lihat. Udahlah. Tapi Yesus lihat kita, amin. Lakukanlah yang terbaik, tetap lakukan yang terbaik. Jangan karena gak dilihat kita gak lakukan, saudara. Marilah kita lakukan yang baik karena kita lakukan untuk Kristus. Dan ingat usahamu tidak sia-sia, amin. Allah mencatat setiap keringat yang keluar daripada diri kita juga Allah mencatat semuanya. Amin. Mari kita lihat 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 saudara. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Sama-sama kita baca 1, 2, dan 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payamu tidak sia-sia. Amin. Setiap harga yang saudara bayar tidak sia-sia. Dilihat orang atau tidak. Ingat, Yesus lihat, Tuhan lihat. Dan jerih payamu tidak sia-sia. Firman itu sudah dicatatkan saudara. Artinya tetap bekerja. Mungkin saudara pelayanan sendiri. Saudara live group jauh-jauh saudara harus pergi melayani. Jangan kita mengeluh saudara. Tetap dengan semangat hati, dengan luar biasa. Melakukannya. Karena disitulah kita lakukan bagi Kristus. Bukan bagi pemimpin kepala wilayah kita atau bagi gereja tempat ini. Tapi kita melayani orang dengan segenap hati kita. Karena kita tahu itulah yang kita harus lakukan sebagai anak-anak Allah. Sama seperti kehidupan kita diberkati, kita menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi kesaksian bagi orang lain. Ingat bahwa Tuhan melihat setiap jerih payamu. Dan tanganmu katakan Tuhan melihat setiap jerih payamu. Amin. Karena kesetiaanmu sudah akan membuka pintu anugerah yang ilahi dalam kehidupanmu. Divine favor. Your faithfulness opens the door to divine favor. Amin. Kita coba bahasa Inggris kepada orang tetangga kita. Faithfulness opens the door to divine favor. Lebih wah kelihatan dengarnya saudara. Ingat kesetiaan saudara membuka pintu itu saudara. Bukan keluh kesah saudara. Halo. Bukan malas-malasnya kita. Gak ada pintu kebuka saudara. Bukan waktu saat kita amarah, kita emosi. Tidak, itu gak membuka pintu saudara. Tapi kesetiaanmu membuka pintu kepada divine favor. Amin. Anugerah ilahi, kesukaan ilahi, divine favor. Kesetiaan kita, mari tetap setia. Amin. Tetap katakan tetap setia. Tetangga katakan tetap setia. Walaupun kamu mau lepas bajakmu, tetap setia. Jangan bodoh. Itu penting saudara, jangan bodoh saudara. Karena hanya orang bodoh yang bertingkah irasional, gak mikir saudara. Karena perasaan, ingat faithfulness is not a feeling. Kesetiaan bukan satu perasaan. Aku enak hari ini, aku mau setia deh. Mau ikut ibadah 3. Abis ini yang tepuk tangan mau ke Sunter, abis ini luar biasa juga. Ingat, jangan jalan dengan perasaan, amin, haleluya. Jalan dengan rencana Tuhan. Dan dengan kehendak Tuhan, amin. Poin yang terakhir saudara, penebusan dalam reruntuhan. Apa yang terjadi? Penebusan dalam reruntuhan. Di mana hidupan Naomi yang begitu hancur. Hidupan Ruth yang begitu hancur. Mungkin hidupan kita yang begitu hancur pun. Tapi di situ ada sesuatu. Ada penebusan yang ilahi, amin. Ada God's redemption, amin. Kita harus serahkan luka-luka kita kepada Tuhan. Naomi mengira kisahnya sudah selesai. Ia bahkan menyebut dirinya, jangan panggil aku Naomi. Panggil aku Mara. Karena aku sedang marah-marah ini.
Pahit saudara artinya. Marah itu pahit saudara. Nama marah itu pahit saudara. Dan marah juga pahit saudara akhirnya. Tapi Allah mengganti namanya menjadi the grandmother of the Messiah. Bayangkan loh, akhirnya dia jadi punya anak. Ya, dari si Ruth itu Ruth dan memiliki anak saudara. Dia nikah dengan Boaz, akhirnya mereka memiliki anak Obed dan itu menjadi kakek daripada Raja Daud. Dan akhirnya itu kalau kita lihat sejarahnya itu menjadi Yesus pada akhirnya. Itu silsilahnya saudara. Bagaimana? Karena dia, bayangkan kalau Ruth gak mengambil langkah itu saudara. Artinya apa? Setiap kehancuran kita ada penebusan Tuhan kalau kita serahkan luka-luka kita kepada Tuhan. Tuhan bisa mengubah. God can turn it around. Amen. Our situation. Tuhan bisa mengubah keadaan, kondisi kita. Dari reruntuhan menjadi sesuatu yang luar biasa. Yang mulia bagi dia. Amin. Haleluya. Dan Boaz sang penebus keluarga. Tak hanya menikahi Ruth. Ia memulihkan satu sukacita. Kekayaan dan warisan Naomi saudara. Anak mereka Obed, dia menjadi kakek daripada Raja Daud. Dan gadis Moab dalam silsilah Yesus. Bayangkan hanya Allah yang bisa melakukan ini. Only God. Bukan kepintaran kita. Bukan taktik strategi kita yang kadang-kadang kita rasa bahwa kalau saya lakukan ini, saya lakukan itu. Wah luar biasa, pasti saya akan jadi luar biasa. Enggak, belum tentu saudara. Kalau Tuhan tidak izinkan, nothing's gonna happen. Tidak sesuatu apapun juga akan terjadi. Kita bisa rencanakan segala sesuatunya untuk pekerjaan, untuk rumah tangga kita, untuk bisnis kita. Tapi kalau nggak ada tangan Tuhan di situ, it's not gonna work. Semua akan gagal, saudara. Tapi dalam hal yang kecil pun, kalau ada tangan Tuhan, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena kita udah lakukan dengan cara Tuhan. Kehendak Tuhan, waktunya Tuhan. Amin. Dan Ruth di ayat yang pasal yang keempat, ayat 14 dan 15. Di sini berkata, sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Ayat yang ke-15. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Tuhan membawa pemulihan yang luar biasa. Dari kehidupan yang udah hancur. Yang udah sampai ke reruntuhan. Yang udah gak jelas saudara. Suaminya Naomi meninggal. Anak-anak dia meninggal. Semuanya gak jelas. Tapi Tuhan mengubahnya menjadi jelas. Dari hidupan yang hopeless. Menjadi hopeful. Dari tadinya sebelum Boaz ketemu Ruth itu dia ruthless saudara. Tapi akhirnya mendapatkan Ruth saudara. Haleluya. Harapnya saudara nangkep itu saudara. Ia menjadikannya jembatan bagi generasi. So penyerahan diri bukanlah kelemahan. Amin. Penyerahan diri bukan tanda kelemahan saudara. Itulah senjata bagi kita. Karena Allah mengubah reruntuhan menjadi satu kebangkitan yang luar biasa. Ia mengubah kepahitan Naomi menjadi sukacita. Kemiskinan Ruth menjadi satu warisan yang luar biasa. Marilah kita tukar kepahitan dengan iman dalam Kristus Yesus. Naomi membiarkan Ruth memulihkannya. Biarkan komunitas kita, izinkan komunitas kita yang kita berada untuk mendoakan kita. Untuk menjadi satu. Jangan kita menjauhkan diri dari perkumpulan orang-orang benar. Marilah kita menjadi satu komunitas yang luar biasa. Sama-sama kita bangun. Sama-sama kita doakan. Sama-sama kita melengkapi satu sama lain. Untuk berlari. Untuk menggenapi panggilan Tuhan. Dan kadang-kadang kita mendapatkan luka saudara. Mungkin kita kecanduan. Mungkin ada penceraian terjadi saudara. Atau kegagalan kita. Tapi itu semua adalah satu tanda-tanda yang suci saudara. A holy scar. Yang kita serahkan kepada Kristus, yang Tuhan bisa mengubahkan segala sesuatunya. Karena Allah tidak menyia-nyiakan rasa sakit kita saudara. Mari kita lihat di Roma 8:28 saudara. Ayat terakhir saya pada hari ini. Roma 8:28. Dan mari sama-sama kita baca di Roma 8:28. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang. Amin, yes. Untuk bagi mereka
Amin. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. So, walaupun kondisi kita pada hari ini, saudara yang tahu masing-masing. Pada saat ini, pada hari ini, pada posisi ini, pada kondisi ini. Bagaimana saudara dengan Tuhan? Bagaimana saudara dengan keluargamu? Bagaimana saudara dengan pekerjaanmu? Bagaimana saudara dengan panggilan Tuhan dalam hidupanmu? Mungkin saudara-saudara rasa udah chaotic atau udah reruntuhan mungkin. Tapi Tuhan bisa mengubahkan. Tuhan bisa mengubahkan bagi Naomi, bagi Ruth. Yes, mereka ambil kesalahan-kesalahan, langkah-langkah yang salah. Yes, setiap daripada kita juga mengambil langkah-langkah yang salah. Kita berada di hari ini juga karena keputusan kita sebelumnya. Tapi kita bisa berada di posisi yang lain karena keputusan kita hari ini. Jangan kita mengambil langkah yang salah pada hari ini. Seperti Naomi, dia kembali ke tempat di mana Tuhan mau dia berada. Marilah kita kembali ke tempat di mana Tuhan mau kita berada. Tuhan bisa membawa pemulihan. Tuhan bisa membawa kesembuhan. Tuhan bisa membawa sukacita yang baru. Yang bisa mengubahkan hidupan kita menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan pada akhirnya saya kembali lagi katakan Yesus adalah boas kita. Yesus adalah penebus kita. Dan penebus kita bukan mati. Penebus kita hidup. Amin. Dan berkuasa. Dan dia menanggung segala malu-malu kita. Segala masalah kita. Dia melunasi segala hutang-hutang hidupan kita. Dan memahkotai kita dengan tujuan yang ilahi. Marilah kita terus berlari. Tetap setia sampai pada akhirnya. Menggenapi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mungkin ada nama atau label yang kita telah taruh di atas kehidupan kami semua Tuhan. Seperti Naomi berkata dia adalah marah. Ruth mungkin merasa bahwa dia adalah orang asing. Tapi hari ini Tuhan kami melepaskan label kami. Mungkin dunia berkata kita udah rusak. Kita gak berguna. Kita gak ada harapan. Mungkin itu benar Tuhan. Mungkin itu kenyataannya Tuhan. Tapi kami percaya kepada Engkau sebagai boas kami. Sebagai penebus kami yang sanggup membawa perubahan dalam kehidupan kami. Yang menjadikan kami luar biasa. Yang menjadikan kami berharga. Engkaulah penebus kami Tuhan. Engkaulah yang menebus kami. Engkau membawa untuk kebangkitan dalam kehidupan kami daripada segala reruntuhan yang ada. Tuhan Yesus, pada hari ini kami ingin berhenti berlari Tuhan. Kami ingin serahkan reruntuhan kami kepada Engkau. Ambillah segala sesuatunya Tuhan. Ketakutan kami, kegagalan kami Tuhan. Masa depan kami Tuhan. Kami percaya kepada Engkau sebagai penebus kami. Jadikan hidupan kami Tuhan sebagai satu iklan atau sebagai billboard Tuhan. Bagi kemuliaan Engkau Tuhan. Dan dimanapun kami pergi Tuhan, orang lain bisa melihat bahwa Engkau telah menjamah hidupan kami. Dan telah membawa perubahan yang dahsyat Tuhan. Bukan karena kepintaran kami, bukan karena pilihan kami Tuhan. Tapi karena Engkau yang berkuasa, yang telah mengubah hidupan kami Tuhan. Menjadi berharga di mata Engkau Tuhan. Sehingga kami menjadi Tuhan bagian dalam kerajaan Engkau yang luar biasa Tuhan. Biarlah penyertaan Engkau selalu nyata dalam kehidupan kami. Kasih-Mu selalu menolong kami, melingkupi kami Tuhan. Damai sejahtera Engkau selalu mengikuti kami. Kebaikan Engkau selalu mengikuti kami kemanapun kami pergi Bapa. Dan biar nama Engkau saja dimuliakan dalam kehidupan kami. Tutup bungkus setiap umat-Mu tempat ini dengan kuasa darah Engkau Bapa. Dan biar nama Engkau saja dimuliakan dalam pekerjaan kami, pelayanan kami, rumah tangga kami. Segala sesuatu kami pegang berhasil. Menjadi kepala dan bukan ekor. Tangan-tangan kami diberkati. Hidupan kami menjadi berkat Bapa. Dimanapun Engkau tempatkan kami Tuhan. Tempat itu pun diberkati Tuhan. Karena Engkau hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami percaya dan berdoa. Dan setiap umat Tuhan yang percaya sama-sama kita katakan
Amin. Tuhan Yesus memberkati, pergi saling mengasihi. Sampai kita bertemu minggu depan. Tuhan berkati.